Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pada hari ini kita masuk pada kajian pengantar ilmu filsafat. Ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kehadiran kalian dalam mata kuliah ini 80%. Jadi kalau kurang dari 80%, nanti kalian tidak akan bisa ikut ujian. Kalaupun bisa ikut ujian, tetapi nilainya akan rendah. Jadi mohon diikuti sampai akhir pertemuan ini. Pengantar filsafat ilmu, deskripsi singkatnya. Mata kuliah ini mencakup kajian objek formal filsafat secara umum dan pemetaan keilmuan filsafat. Kedudukan filsafat ilmu dalam filsafat umum, sejarah keilmuan mulai dari zaman purba, Yunani, pertengahan, sampai era modern sekarang ini. Kemudian hakikat ilmu, yang termasuk dalamnya adalah dasar-dasar pengetahuan, ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Terakhir, sarana berpikir ilmiah dan metode ilmiah. Apa yang ingin dicapai dari pertemuan ini yaitu memahami konsep dasar filsafat secara umum dan bidang kajian filsafat pada keilmuan filsafat. Ya. Kemudian memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman purba hingga zaman sekarang ini. Kemudian yang ketiga, memahami konsep dasar dan menerapkan filsafat ilmu sebagai landasan pengkajian dan pengembangan pendidikan ilmu sosial. Terakhir, mampu menerapkan cara berpikir berdasarkan filsafat ilmu dalam bidang pendidikan ilmu sosial. Kemudian, mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan memiliki pengetahuan yang utuh dan dapat memahami, menjelaskan, dan memiliki daya kritis tentang konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran filosofis menurut para filsuf dan aliran-aliran kefilsafatan, baik dalam dimensi ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Dalam pertemuan ini nanti dibahas beberapa kajian. Untuk menjelang UTS kita ada 7 kali pertemuan. Dalam pertemuan pertama, mahasiswa mengerti dan memahami pengertian filsafat. Materi kajiannya adalah definisi filsafat, memahami dan menjelaskan definisi etimologis, dan definisi nominalis dari filsafat. Kemudian latar belakang timbulnya filsafat, memahami dan menjelaskan timbulnya kegiatan filsafat yang berawal dari rasa heran, keraguan, dan kesadaran akan keterbatasan. Kemudian objek dan tugas filsafat, yaitu memahami dan menjelaskan objek material dan objek formal dari filsafat serta tugas filsafat. Kemudian ciri-ciri pemikiran filsafat, yaitu memahami dan menjelaskan ciri-ciri pemikiran filsafat yang bersifat komprehensif. Kemudian spekulatif, mendasar atau radikal, konsisten, koheren atau logis, sistematis, bebas, dan bertanggung jawab. Itu untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua, mahasiswa mengerti dan memahami hakikat ilmu. Materi kajiannya adalah dasar-dasar pengetahuan, ontologi ilmu, epistemologi ilmu, aksiologi ilmu, dan teori-teori kebenaran. Dilanjutkan pada pertemuan ketiga, yaitu mahasiswa mengerti dan memahami metode filsafat. Materi kajiannya menjelaskan secara umum
metode filsafat. Dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya, yaitu mahasiswa mengerti dan memahami pengertian filsafat modern. Materi kajiannya adalah menjelaskan aliran-aliran dalam filsafat modern. Kemudian, mahasiswa mengerti dan memahami pengertian ontologi. Di sini dijelaskan pengertian ontologi dan pandangan-pandangan pokok dalam ontologi itu sendiri. Kemudian, mahasiswa mengerti memahami pengertian epistemologi. Materi kajiannya adalah pengertian epistemologi, metode-metode memperoleh ilmu pengetahuan, teori-teori ilmu kebenaran dan ilmu pengetahuan. Jadi ada 7 kali pertemuan dalam filsafat ilmu nantinya. Baru kita lanjut dengan ujian tengah semester. Belum ada perhitungan mengenai kehadiran di sini. Kehadiran nanti adalah di ujian akhir semester. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.